Kelihatannya ini memang seperti foto biasa, tapi sebenarnya ini adalah foto 3D. Foto yang kiri buat mata yang kiri dan foto yang kanan buat mata yang kanan. Cara melihat foto 3D ini adalah dengan cara memfokuskan mata kita yang kiri di foto yang kiri dan mata yang kanan di foto yang kanan. Caranya seperti ini. Kalau kamu pakai kacamata minus, kamu bisa buka kacamatanya dan kamu bisa memfokuskan seperti ini. Wow, bagus sekali. Ini nampak seperti 3D ya guys, tanpa kacamata 3D. Kamu bisa melihat kalau foto kucingnya ini seperti kucing beneran ya guys, dengan depth atau kedalamannya ya guys. Jadi nampak seperti kucingnya ini berada di depan matamu. Mungkin kalau kamu kesulitan, kamu perlu menggunakan kaca pembesar atau kacamata plus ya guys, karena buat memfokuskan foto dengan jarak seperti ini kamu perlu mata minus ya guys, atau kamu juga bisa menggunakan kaca pembesar yang kamu taruh di depan mata seperti ini. Ini adalah foto yang lainnya, caranya juga sama. Foto yang kiri buat mata yang kiri dan foto yang kanan buat mata yang kanan. Mungkin kalau kamu kesulitan, kamu perlu atur jarak fokusnya terlebih dahulu seperti ini. Kalau sudah nyaman, nanti bakal ketemu fokusnya seperti ini. Atau kalau kamu masih merasa kesulitan, kamu perlu menggunakan pembatas seperti ini ya guys. Dan kamu bisa lihat kalau fotonya jadi 3D seperti ini. Wow, bagus sekali guys. Sebenarnya kalau mata kamu nggak minus mungkin juga bisa ya guys, tapi jaraknya agak jauh. Jadi saya coba pakai kacamata. Mungkin aku agak kesulitan ya guys. Jarak yang cocok itu segini ternyata. Segini ternyata agak jauh. Jadi foto yang seperti ini disebut juga dengan foto stereoskopik. Kenapa kok stereoskopik? Jadi kita sudah familiar dengan istilah stereo audio ya guys, atau suara stereo. Jadi telinga kita kan ada dua ya, kiri dan kanan. Jadi audio stereo itu punya dua channel ya, buat telinga kiri dan telinga kanan. Tapi kalau gambar atau foto stereo juga seperti itu, punya dua channel, yang satu buat yang kiri dan yang satu buat yang kanan. Dengan begitu kita bisa mendapatkan efek 3 dimensi ya guys. Teknik ini sama dengan yang kita saksikan di film-film 3 dimensi ya guys. Jadi kalau kamu pernah pergi ke bioskop yang memutar film 3 dimensi seperti film Avatar atau film Titanic, juga pernah ditayangkan dalam format 3D. Ada juga film Hugo dan lain-lain, itu biasanya di sana kita menggunakan kacamata 3D ya guys. Jadi kacamata 3D itu menampilkan dua gambar yang berbeda ya guys. Satu gambar buat yang mata kiri dan satu gambar buat mata yang kanan. Idealnya gambar 3 dimensi atau gambar stereo ini diambil menggunakan dua kamera atau dua lensa ya guys. Satu buat mata kiri dan satu buat mata kanan. Dengan begitu kita bisa merasakan depth-nya ya guys, atau kedalamannya. Jadi misalkan ada objek di depan kita, kita bisa mengerti kalau ini dekat dan ini jauh, seperti itu ya guys. Backgroundnya lebih jauh daripada yang di foregroundnya. Tapi foto ini saya ambil menggunakan kamera biasa ya guys, kamera HP saya. Jadi saya hanya menggunakan satu kamera saja buat memotret dua foto ini. Loh kok bisa? Caranya sebenarnya mudah sekali ya guys. Pertama saya foto yang kiri dulu, kemudian foto yang kanan dulu. Jadi dua kali fotonya. Jadi saya akan berkeliling buat memotret foto 3 dimensi.
Sebenarnya teknologi ini bukan teknologi yang baru ya guys. Dari zaman dulu stereoscopic foto itu sudah ada ya guys. Seperti ini. Jadi kalau kamu cari di Google stereoscopic photography, itu yang muncul itu bukan foto-foto baru ya guys. Kebanyakan yang muncul di Google Foto itu foto-foto zaman dulu dari tahun 60-an atau bahkan dari 30-an, foto-foto hitam putih, foto-foto jadul sekali. Karena teknologi ini memang sudah lama sekali ya adanya. Zaman dulu foto-foto ini diambil menggunakan kamera stereo beneran ya guys. Jadi kameranya itu punya dua lensa buat mata kiri dan mata kanannya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi kekurangan dari metode memotret gambar stereoskopik dengan cara ini adalah kita tidak bisa memotret objek yang bergerak ya guys. Karena foto yang pertama buat mata kiri dan foto mata kedua bakal berbeda ketika kita memotret objek yang bergerak ya guys. Jadi kita tidak bisa memotret kucing atau binatang lain kecuali kita suruh dia buat diam ya. Jadi gimana? Apakah kamu bisa mencoba menikmati foto 3 dimensi ini dengan cara ini? Ada juga cara lain buat menikmati foto 3 dimensi seperti ini. Caranya adalah kebalikannya ya guys. Namanya adalah cross eye. Jadi foto untuk mata kiri ada di kanan, tapi yang kanan ada di kiri. Dan kita harus melihat sebaliknya ya guys. Mata yang kanan melihat yang kiri melihat yang kanan. Itu menurutku lebih ribet ya guys, dan mungkin lebih pusing ya guys. Aku nggak bisa dan nggak pernah bisa buat mencoba itu. Di sini saya mau coba selfie menggunakan metode stereoskopik ya guys. Apakah bakal lebih bagus? Apakah lebih 3 dimensi? Saya akan coba ya. Cara lain buat menikmati foto 3 dimensi atau video 3 dimensi adalah menggunakan VR headset ya guys. Mungkin kamu sudah familiar dengan Oculus atau MetaQuest, atau yang paling baru yang lagi heboh itu adalah Apple Vision. Perangkat-perangkat VR itu mendukung video 3 dimensi ya guys. Atau kita juga bisa menonton film 3 dimensi menggunakan perangkat-perangkat VR tersebut. Bahkan Apple Vision itu mempromosikan satu fitur stereoskopik ya guys, atau bahasa marketingnya Apple itu namanya adalah spatial video. Jadi dengan spatial video itu kita bisa menangkap video stereoskopik menggunakan dua kamera yang ada di iPhone
15 Pro atau Pro Max ya guys. Yang satu adalah kamera utamanya dan yang satunya adalah kamera wide ya kalau nggak salah. Jadi dengan dua kamera itu kita bisa menggunakannya sebagai kamera stereoskopik buat mata kiri dan mata kanan ya guys. Jadi hasilnya ada dua video yang bisa kita nikmati untuk mata kiri dan mata kanan. Itu namanya adalah video 3D atau stereoskopik. Tapi Apple bikin bahasa sendiri ya guys, namanya spatial video. Kadang-kadang aku suka risih dengan coretan-coretan gambar burung di tembok ya guys. Contohnya ini adalah contohnya. Lah ini burungnya kok mendelep gini, kok kecil begini. Ini burungnya orang gendut ya guys. Ini sebenarnya normal ini, tapi lemaknya banyak jadi mendelep gini. Nah, kelemahan dari stereoskopik foto atau stereoskopik video ini adalah kita perlu perangkat yang lebih canggih ya buat menontonnya atau menikmatinya. Jadi mungkin kamu perlu kacamata 3D atau VR headset, atau perlu bayar lebih buat menonton film 3D karena film 3D itu mahal, dan tidak semua bioskop itu mendukung film 3D. Dan kelemahan yang lain adalah dia bikin pusing ya guys, dan mungkin tidak cocok buat semua orang. Kenapa kok bikin pusing? Karena fokusnya itu tidak pernah berubah ya guys. Jadi saya kasih contoh foto kucing ini. Seandainya saya mau memfokuskan mata kita ke kucing ini, mata kita kan bergerak dari kiri ke kanan seperti ini ya guys. Bergerak seperti ini, ke fokus ke tengah seperti ini buat ke kucingnya. Tapi kalau kita fokuskan ke backgroundnya, dia akan sedikit bergeser seperti ini. Di dunia nyata, kalau kita fokuskan ke depan seperti ini, otomatis lensa kita akan memfokuskan ke depan ya guys, jadi backgroundnya akan blur. Tapi kalau kita menonton foto 3D atau film 3D, kalau kita fokuskan ke objeknya, baik itu background atau ke objeknya atau ke sini, itu fokusnya bakal sama ya guys. Beda dengan di dunia nyata. Bahkan kalau kita menggunakan VR headset pun, fokusnya itu tetap sama, tetap di depan mata kita ini, tetap di sini, nggak berubah-ubah. Jadi itu bikin pusing ya guys. Mungkin kalau terbiasa mungkin nggak bakal pusing ya guys. Ngomong-ngomong, film 3 dimensi satu-satunya yang pernah saya tonton di bioskop itu judulnya adalah Coco. Dulu aku nonton itu di bioskop ya guys. Sebenarnya efek 3D-nya itu sangat bagus sekali ya guys. Rasanya seperti melihat ke jendela langsung gitu guys. Pokoknya bagus sekali. Tapi kekurangannya adalah di bioskop 3 dimensi itu cahayanya itu terlihat lebih redup dibandingkan dengan bioskop biasa. Karena selain kacamata 3 dimensi itu juga mengurangi intensitas cahayanya, gambar yang ditampilkan itu memang lebih redup guys dibandingkan dengan bioskop biasa. Selain itu harganya lebih mahal guys daripada bioskop biasa ya. Tiketnya lebih mahal. Jadi mungkin gak worth it ya guys kalau kamu mau nonton film 3 dimensi. Film 3 dimensi terakhir yang tayang mungkin ya Avatar ya guys. Ngomong-ngomong, kadang-kadang film 3 dimensi itu di syuting menggunakan kamera 3 dimensi, kamera dengan 2 lensa, mungkin juga dengan 2 sensor. Kadang-kadang juga di syuting menggunakan kamera 2 dimensi atau kamera biasa dengan 1 lensa dan 1 sensor. Tapi diedit, dipisahkan objek dan backgroundnya
editannya ya, atau di post production. Dan film yang benar-benar di syuting menggunakan kamera 3 dimensi itu ya Avatar itu ya guys, Avatar 1 dan 2. Nah contohnya film yang di syuting menggunakan kamera biasa dan di convert menjadi 3D itu adalah Titanic ya guys. Itu kan film jadul ya guys. Dulu dia di syuting menggunakan kamera biasa, bukan kamera 3D, tapi ditayangkan kembali dalam format 3 dimensi. Ngomong-ngomong, ada satu fotografer stereoskopik yang terkenal ya guys. Dia suka banget memotret foto-foto 3 dimensi menggunakan kameranya. Mungkin kamu sudah kenal ya guys. Mungkin dia terkenal bukan karena fotografinya ya guys, tapi dia terkenal karena dia adalah seorang gitaris band terkenal sekali. Namanya adalah Brian May. Dia adalah gitaris band Queen. Saking sukanya dengan gambar stereoskopik seperti ini, dia merilis satu buku yang isinya foto-foto stereoskopik. Buku itu judulnya adalah Queen in 3D. Jadi isi buku-buku itu adalah foto-foto dan perjalanan beliau ketika menjadi gitaris band itu ya guys, dan juga pengalaman-pengalamannya mungkin dia juga tulis di situ. Itu menarik sih. Tapi yang menarik lagi adalah bagaimana cara dia menampilkan foto-foto itu. Jadi gambarnya itu di print di kertas biasa ya guys, seperti buku foto biasa, dan juga dia cetak seperti ini, yang kiri dan kanan seperti ini. Dan di buku itu juga tersedia alat buat melihat foto 3D tersebut ya guys. Alatnya itu seperti ini. Jadi ada kaca pembesar yang ditaruh di depan matanya, kemudian kita bisa mengintip gambar 3 dimensi seperti ini. Itu menarik sih ya. Ngomong-ngomong, kamera yang digunakan Brian May buat memotret foto-foto itu adalah kamera 3D beneran ya guys. Jadi kameranya itu punya 2 lensa. Itu kamera jadul ya guys, dan menarik sekali ya guys foto-fotonya. Mungkin kamu kalau punya uang bisa coba beli buku itu, tapi mungkin nggak dijual di Indonesia ya guys bukunya.